Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimatu Salwa dan teman saya Rizky Eka Saputra dan Muhammad Abdul Seger dari kelas 12 IPS 2. Di video kali ini kami akan mempresentasikan materi sejarah peminatan tentang konflik di Afrika. Materi yang akan dibahas kali ini adalah potensi konflik di Afrika Tengah, perang saudara antara Rwanda dan Burundi, perang saudara antara Uganda dan Kongo, dan penyelesaian konflik. Negara-negara di Afrika Tengah sampai saat ini masih rawan konflik. Hal ini disebabkan oleh kondisi dan keadaan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang tidak stabil dan belum kondusif di Rwanda, Burundi, Uganda, dan Kongo. Beberapa faktor yang menyebabkan negara-negara di Afrika Tengah masih rawan konflik atau berpotensi melahirkan konflik yaitu sebagai berikut. A. Pemilihan garis batas negara yang tidak melihat logika etnis dan perbedaan suku. B. Politik divide et impera yang dilakukan penjajah. C. Perbedaan kesempatan politik. D. Lemahnya legitimasi politik penguasa. E. Rawan adanya campur tangan asing. F. Kemiskinan. Dan G. Korupsi dan kleptokrasi. Rwanda dan Burundi merupakan suatu negara yang awalnya merupakan satu negara di bawah kekuasaan Belgia setelah Perang Dunia Pertama. Namun sejak tahun 1919, Rwanda Burundi menjadi mandat Liga Bangsa-Bangsa. Tetapi pada tahun 1946, negeri ini menjadi perwakilan PBB. Referendum untuk menentukan masa depan kawasan ini ditetapkan pada tahun 1961 di bawah pengawasan PBB yang menyarankan diberikannya kemerdekaan. Pada tanggal 1 Juli 1962, Rwanda Burundi merdeka sebagai dua negara yang terpisah. Jauh sebelum negara ini merdeka, antara kelompok Tutsi dan Hutu sering terjadi konflik. Kedua kelompok ini merupakan kelompok suku terbesar di negara tersebut. Setelah merdeka, negara ini masih sering dilanda konflik akibat tidak stabilnya sistem pemerintahan karena kudeta militer yang sering terjadi. Pada tahun 1969 dan 1988, Burundi mengalami permusuhan yang berulang-ulang antara suku Hutu dan Tutsi. Negara ini diperintah oleh Raja Tutsi Maui, yaitu Ntare V sampai tahun 1966. Saat Perdana Menteri Micombre menggulingkan Maui dan membentuk republik dengan dirinya sebagai presiden. Pada tahun 1976, Micombre digulingkan oleh Kolonel Jean Baptiste Bagaza yang menduduki kursi kepresidenan. Namun 1978 Bagaza dipulingkan pula oleh Mayor Pierre Buyoya. Pada tahun 1993, Buyoya tersingkir dalam pemilihan multipartai. Melchior Ndadaye, presiden pertama dari suku Hutu, terbunuh dalam kudeta yang gagal pada 21 Oktober 1993 oleh pasukan Tutsi. Kejadian menyebabkan terjadinya kekerasan dahsyat yang menewaskan sekitar 50 sampai 100 ribu warga. Tewasnya pengganti Ndadaye dari suku Hutu bersama Presiden Rwanda dalam kecelakaan pesawat pada 6 April 1994 menyulut gelombang pembunuhan besar-besaran di Rwanda dan Burundi. Uganda dan Kongo juga tidak pernah lepas dari konflik, baik itu antar saudara maupun konflik dalam bidang pemerintahan. Misalnya pembantaian yang terjadi pada tahun 1971. Peristiwa ini berawal ketika Idi Amin mencampakkan Undang-Undang Dasar 1967, menyusul kudeta pada tahun 1971. Idi Amin membubarkan Majelis Nasional dan mengangkat dirinya sendiri menjadi kepala negara dengan gelar presiden seumur hidup. Selama 8 tahun berikutnya, polisi rahasia Amin membantai 300.000 orang. Di samping itu, sengketa antar negara yakni Kongo dan Uganda juga pernah terjadi.
tetapi masalah ini telah diserahkan kepada Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Sengketa ini diajukan ke Pengadilan Internasional pada tahun 1999. Kongo menuduh Uganda memasuki wilayah negara mereka. Oleh karena Kongo menuntut ganti rugi atas kerusakan-kerusakan yang terjadi di wilayah Kongo, perkara yang dihadapkan pada Pengadilan Internasional ini pelik. Pada 1996, sengketa itu menyebabkan perang antara 6 negara di Afrika dan menewaskan 4 juta orang. Pada sidang Den Haag, Kongo dan Uganda saling mengunduh menurut juru bicara Kongo. Sampai saat ini, masih banyak orang dibantai oleh tentara Uganda. Tentara Uganda masih berada di Kongo. Mereka berperan dalam jaringan kepala-kepala suku, dan dari kepala mereka memasuk senjata. Paul Reicher, warga Amerika yang bertindak sebagai pengacara Uganda, menyangkal semua tuduhan. Ia mengatakan Uganda justru membantu Kongo memulihkan ketertiban karena Kongo tidak mampu menjaga keamanan dalam negeri. Harus diakui bahwa kehadiran pasukan-pasukan Uganda di Kongo memang penting. Selain itu, para pemberontak di Kongo membahayakan Uganda. Sidang pengadilan yang berlangsung di Vredespaleis, Istana Perdamaian di Den Haag, sedianya direncanakan dilaksanakan pada tahun 1996, tetapi ditunda karena sudah mulai ada hubungan diplomatik antara Kongo, negara terkaya dan terbesar di Afrika Tengah, dengan Uganda dan Burundi. Pengadilan internasional tidak ingin mengganggu usaha pemulihan hubungan diplomasi itu dengan melangsungkan sidang-sidang pengadilan. Walaupun hubungan antar negara ini sejak 2002 membaik, keresahan di kawasan Ituri di Kongo bagian timur tidak mereda. Di wilayah perbatasan Rwanda, Burundi, dan Uganda, tiap bulannya ribuan orang menjadi korban perang. Sebagian besar prasarana di Kongo hancur dan kekayaan alam di sana dijarah. Sedangkan penduduknya banyak yang mengalami trauma. Sedianya Kongo mengajukan Uganda, Rwanda, dan Burundi ke Mahkamah Internasional di Den Haag dengan tuduhan pencurian kekayaan alam dan pelanggaran hak asasi manusia secara massal. Pengaduan ini ditolak karena Rwanda dan Burundi tidak mengakui keabsahan Mahkamah Internasional. Pada 2002, Kongo kembali mengajukan Rwanda pada pengadilan. Kali ini berdasarkan piagam PBB. 15 hakim internasional masih membahas kasus ini. Sementara ini, Mahkamah Pidana Internasional sudah terlibat dalam sengketa antara Uganda dan Kongo. Atas permohonan kedua jaksa penuntut, Ocampo menyelidiki apakah orang-orang melakukan pelanggaran HAM bisa diadili. Baik Kongo maupun Uganda khawatir perkembangan itu akan mengganggu keadaan yang relatif tenang. Penyelesaian konflik. Keadaan suatu negara seharusnya berada, tetapi karena suatu hal negara tersebut tidak berada pada situasi yang seharusnya dia tempati, sehingga keadaan yang diinginkan masih harus dikejar dan diusahakan. Berikut beberapa usaha yang secara umum perlu dilakukan untuk mengatasi masalah konflik. A. Mengurangi kekerasan kolektif. Mengurangi kekerasan kolektif berarti mengurangi ketakutan, ancaman, dan kecemasan yang diakibatkan oleh peperangan dan konflik serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Karena masalahnya sudah bersifat global, usaha pemecahannya harus melibatkan semua pihak, tidak hanya yang bertikai. Peran PBB sebagai organisasi dunia dan negara adik kuasa yang turut menyumbang peperangan dengan senjata dan intervensinya sangat menentukan usaha tercapainya suatu negara yang lebih aman dan damai. B. Menciptakan kekuasaan tanpa kekerasan. Kekuasaan tanpa kekerasan atau Satyagraha non-violence seperti yang dilakukan Mahatma Gandhi di India. Dengan sistem kekuasaan seperti ini, dia berhasil menghadapi penjajah Inggris. Jika ini diterapkan di Afrika, dapat mengurangi terjadinya konflik di negeri tersebut.
sebab pengaruh bangsa asing di sana masih sangat besar. Sebab jika Afrika ingin lepas dari konflik kekuasaan atau pengaruh bangsa-bangsa asing di sana harus dihilangkan. Banyak masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan jalan damai, tetapi karena campur tangan bangsa asing sehingga masalah tersebut diselesaikan dengan kekerasan. C. Perjaminan hak-hak manusia. Usaha-usaha di bidang bantuan hukum serta usaha-usaha untuk memperjuangkan nasib rakyat Afrika Tengah dan hak-haknya perlu dilakukan dan dirumuskan dalam hukum sehingga pelaksanaan dan pelanggarannya dapat dituntut, seperti kebebasan untuk mengungkapkan diri, menyampaikan pendapat sebagai kritik atau kontrol terhadap situasi yang mendorong martabat manusia maupun perlindungan terhadap ancaman dan tekanan. Semuanya dimaksud supaya manusia semakin mendapatkan wajahnya yang manusiawi. D. Keadilan sosial. Sasaran bagi perdamaian yaitu tidak adanya kekerasan personal dan terciptanya keadilan sosial sama pentingnya, mengingat jumlah penderita dan bahaya yang begitu besar yang disebabkan baik oleh suku atau etnis maupun pemerintah. Menurut Frans Magnus Sesuno, membangun keadilan sosial berarti menghubung struktur kekuasaan dalam masyarakat yang tidak adil yang mencakup bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan ideologi. Azumati Azra, konflik baru antar peradaban. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton sampai akhir.